ia urang nang kana lako saya ak lek telia ku telia ke dia ia urang yang hana ni jok kulung dia aku beragari juga dia bahana ke ia urang kana ia telia ke wadel hana le baru ke kerungkung kenang tujuh nama hembung biasa tu mikir yang mulai chip dia saja chip dia game dia saja nyuruh golai makawin tak ada kedima sakit dia ikin sakit hanya semikir kiban carai pubat yang nak laulai cip laulai jin aqwa ala naril jahim dia menjadi makhluk yang abadi yang berakhir cuma fase-fase kehidupan. Menyolam dunia, berakhir kehidupan alam rahim si kurung belum. Kemudian menjalani kehidupan dimulai oleh bayi. Bayi juga berakhir menjadi kanak-kanak. Kanak-kanak juga berakhir menjadi remaja. Remaja berakhir masuk fase tua kalau tidak cepat ajal, dan tua berakhir dengan ajal. Fase-fase yang terlewati akan pernah kembali. Yang sudah tua tidak akan mungkin muda kembali. Yang sudah remaja mungkin jadi kanak-kanak. Itu hanya kenangan yang tidak pernah terulang untuk selama-lamanya. Kemudian memang manusia wadeka tuha hawa kemuda hawa tapinya hawa tagai wadeka mati yang paling hawa yang kekudip lau paken na punya salah deudip nak pada udip ingin hidup yang lebih baik kedua kali, tapi itu tidak mungkin. Semuanya mohon wadeka mati mandum lake farji'ana na'mal salihat. Ya Allah, nupu olong kamu pudip tiga tu untuk beramal saleh. Kamu nyoka yakin puya begahi Nabi mulai adib kubu, mulai manfaat amal saleh, berbahayanya dosa-dosa yang tidak terampuni. Kayakin mati. Ya Allah napudip lau linyo kayakin katingan ledat harta nak demai sedekah nebuat di anu nak sedekah kembali an atasaddaqa wa akum minas salihin nebu di belum yang sedekah dan lungjik kurang saleh. Itu hanya permintaan, tapi tidak akan pernah terjadi. Maka orang yang mati-mati wate gegalen tanya udip awak di rok lagi haji nak han lagi haji hakai ku nyanji bersih hakai rok jemu hai tanya menanti tinggal tidak akan pernah kembali. Maka beruntunglah bagi manusia yang mampu mempercepat penyesalan di ada kesalahan masa lalu sebelum wajar. Semakin cepat penyesalan, semakin beruntung. Maka oleh karenanya dalam Islam Nabi neme rumusan syariat supaya manusia berfungsi kehidupan dunianya tidak cuma untuk dunia, tetapi juga perjalanan hidup dunia menjadi perjalanan ke akhirat, menjadi perjalanan ke syurga. Tidak ada cara lain untuk berjalan menuju syurga
tanpa ilmu syariat yang diwarisi oleh Rasulullah. Ilmu kehidupan tidak perlu utusan Allah, karena Nabi sendiri dalam sebuah hadis menyampaikan, antum a'lamu bi umurid dunyakum, kamu lebih tahu dengan urusan duniamu. Tugas syariat, bagaimana urusan dunia jangan jadi malapetaka bagi akhirat. Manusia nak kehidupan pribadi, kehidupan rumah tangga, kehidupan bertetangga, kehidupan bersaudara, kehidupan publik, mendumna kehidupan ekonomi, usaha. Tugas syariat untuk memastikan semuanya itu halal, jangan haram. Halal adalah perjalanan ke syurga, haram adalah perjalanan ke neraka. Maka ilmu syariat yang dalam Islam mengandung aspek, sehingga para ulama merumuskan ilmu syariatnya kepada leboh aspek, leboh si. Pertama menyangkut dengan akidah, dengan tauhid. Yang kedua menyangkut dengan amalan zahir, baik ibadah, muamalah, munakahah dan sebagainya, harta dan sebagainya, yang dibahas dalam fikah. Menyangkut dengan kepribadian dan hati, hati yang psikis, baan, dibahas dalam ilmu tasawuf. Maka pasti sadar, boleh tidak dimulai oleh pengetahuan syariat. Pastikan selesai cok mijem tuk-tuk. Pastikan fikah selesai, standar minimal, dan tasawuf selesai, standar minimal yang gekun farduin. Gagal ilmu dalam standar minimal itu sudah gagal di langkah pertama. Nyan layu sebelum berkembang, mati sebelum hidup. Golek uti udik ke mati. Nyaka isyarah dari Nabi pun pegah, wabil ilmi hayatul Islam. Hanya dengan ilmu Islam itu hidup. Jangan berharap Islam syariat udib dengan membiarkan kebodohan dan kejahilan di kalangan umat Islam. Maka tastafi adalah berangkat daripada sebuah kesadaran dan keinsafan. Bagaimana ilmu-ilmu dasar yang penting Islam tersampaikan ke ruang kosong yang tidak terjangkau oleh dunia daya, tidak terjangkau oleh majelis taklim, tidak terjangkau oleh khutbah dan mimbar-mimbar khutbah. Nyo sebenarnya PR. Tapi jangan hadir sebagai sebuah kesebelasan bagi yang lain, tapi membantu menjangkau ilmu kepada ruang kosong. Munyo apabila manusia sukses ilmu syariat farduin secara general, yang malim-malim yang pribadi ya mungkin urut dapat malim mendum. Bujik ulama mandumnya mungkin. Tapi munyo target general farduin itu hal yang mungkin. Maka pekiban tersampaikan. Yang jadi masalah di saat Aceh menerapkan syariat Islam, banyak yang masih tahu
dan masih keliru dalam mempersepsikan syariah, sehingga orang takut pada syariah. Menyonya tetapi syariat secara utuh dan menyeluruh, kita akan tahu solusi ada di sana, kesuksesan bernegara ada di sana. Tapi apabila diterapkan secara betul, maka oleh karenanya tugas pertama kalau mau menghidupkan syariat, maka ilmu syariat itu harus tersampaikan dulu. Menyodanyo hana ilmu tak nak pudip syariat perti lagi urang yuplung lang teput berjalan dalam kegelapan hana mungkin hana lampu hanya tajam. Oh tak pegat tindakan hukuman yang tak hukum urang yang hana mampu. Urang hana pa dayu plung wate hana iplung tapoh ta cinut ada ta cinut nak ing ho plung di pakan mereka tidak mampu, maka terjadi bermacam fenomena uronyo menyatakan dengan kacamata syariat karena kegagalan syariat. Nah urang ini pedalih bahwa kemunduran Aceh karena syariat, bukan karena tidak berfungsi syariat yang benar. Punya syariat berfungsi, pasti kriminalitas menurun, kehancuran rumah tangga menurun, konflik menurun, keharmonisan terjadi. Itu gambaran daripada sukses syariat. Saat kami dah pegang persatuan dan kesatuan, kekompakan. Bahkan orang Arab masa jahiliyah, nikmat terbesar setelah kedatangan syariat itu Rasulullah adalah id kuntum a'da'am fa'allafa baina qulubikum. Kamu dulu bermusuhan, maka kemudian kamu harmonis, antara hati kamu jadi harmonis. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kamu dengan sebab nikmat Allah jadi bersaudara. Dan nikmat yang menjadi persaudaraan yaitu iman yang menghasilkan akhlak. Ibnu Abbas menafsirkan makna nikmatihi adalah iman yang menghasilkan akhlak. Maka jadilah terjadi persaudaraan dan harmonis. Tapi munyo kenyan, munyo hana akhlak, nyan di mana-mana jadi sumber konflik, bermasalah antara ado ngaduan, paken han harmonis, han akhlak ibu, miskin bermasalah, kaya juga bermasalah, karena han akhlak. Di saat punya nikmat bukan bersyukur tetapi sombong dengan nikmat. Nyurung na akhlak watena nikmat kan sombong ya bersyukur. Watena masalah beban nyurung na iman pagi ban pu mengeluh bukan bersabar. Tapi nyana iman saat beban mengeluh, saat nikmat lupa diri. Akhirnya terjadi masalah. Maka tak kalentuk dalam rumusan-rumusan syariat. Para ulama gebagi ilmu menjadi ilmu fardu ain, fardu kifayah. Hana istilah ilmu agama, ilmu umum. Fardu kifayah termasuk ilmu tentang kemaslahatan kehidupan dunia. Sehingga nyona orang Islam na penyakit, hana orang Islam yang mampu menterapi, hana menterapi yang mampu untuk ubat penyakit, semuanya berdosa. Itu ilmu kesehatan, ekonomi kemaslahatan umat Islam. Tidak ada yang mampu mengurus kemaslahatan umat Islam.
nggak ada yang berkemampuan, semuanya jadi berdosa. Maka butuh ilmu tentang ekonomi, tentang yang berkaitan dengan kehidupan. Tetapi setelah selesai fardu ain pun nilai berselesai le fardu ain, tauhid bupah le, fikah fardu ain bupah, tasawuf fardu ain bupah le. Kemudian baru masuk setelah itu ke tataran fardu kifayah. Urangnya yang menjadi masalah bagi umat Islam, ini terjadi sesuatu yang aneh. Fardu kifayah bere, fardu ain hana bere. Ini yang jadi masalah. Ilmu lain bere madu. Tapi fardu ain hana bere. Ini yang jadi masalah. Karena ilmu perlu kifayah yang luah-luahnya, yang tak tanya orangnya ilmu umum atau yang ilmu agama yang tingkat sudah tinggi, nyaiji ibarat jas, ibarat dasi, atau na ibarat baje. Tetapi ilmu pelakifaya ibarat luar. Hana arti tanya pakai baje jas, punya hana luar. Lagak dah baje jas pakai dasi lom, tetapi luar tahan sifat tu nah aneh. Aneh lah. Dalam kacamata iman, kacamata orang yang warai yang aneh. Menyawa orang hana warai apa ni aneh. Kita tak orang pungo baje na luar tahan. Yang pungo tanda. Menurut Allah Taala apa pungo? Menurut orang pungo apa ni pungo? Dia yang buat orang pungo nak akui tau pungo. Yang pegah pungo anak pungo. Maka oleh karenanya udahnya ada yang pegat acara tastafi bukan untuk event hari ini, tapi untuk apa kita lakukan setelah ini. Nyo yang boleh. Udahnya orang kira seandainya siro sabah pemerintahan mampu gefungsikan dunia pendidikan yang di bawah pemerintahan sesuai dengan konsep syariat yang kita mencurigakan kan. Urangnya jika dengan kacamata syariatnya mandu mana katanya naik jai gula. SD pada bawah 6 SMP leh SMA jik keukuran kaglah tauhid. Olehnya jik keukuran kagot akhlak kena ilmu akhlak yang fardu ain. Jik keukuran kai tupu hala-haram kai tu ibadah. Jik akhirnya tabileng belah sikula kadua belah boglah ada tak pereza mengkeroi golong belah. Alhamdulillah yang merempak lapangan kerja, yang hana merempak lapangan kerja hoi me ilmunya. Munyo kaji ilmu baca, urangnya kana Google, tinggal baca ba Google sagai temah ilmu. Ubu pa be umum hulai, bidang minta madang teh yang butuh itu yang salah. Nyo jai kula jamu yang duha-duha kata oh tak pai kali-kali jamu. Dua-dua apa kali-kali. Ini pun dapat apa lom nak kalkulator. Tak perlu dengan kalkulator mentau. Ya kan? Untuk transfer informasi asal begitu etika di dalam pakai media komunikasi ya. Begitu dah yang ada mudah ilmu dah gerak. Tapi yang penting akhlak iman dulu. Maka elok sampai elok pegang. Ketalung lebih ada kepegah dalam agama, ada kepegah oleh Nabi yang nukil li Imam Al-Ghazali. Seorang guru mengajarkan murid ilmu pengetahuan sebelum selesai iman dan akhlaknya itu sama dengan memakai kalung emas pada leher babi. Jadi pembantu maksiat
Ni ilmu agama dah. Ilmu agama ada yang semua berat. Yang dia sumber nak perkara. Bacalah kitab Bidayatul Hidayah. Segala murid yang tak pernah iman berat akhlak je. Berat akhlak. Langsung segala mian langsung tabi ilmu lain. Mai pelai kifayah. Jika longgat akhlak, tak tamah ilmu, itu jadi sumber maksiat. Kenapa? Ilmu yang ada di tangannya jadi sumber dosa. Kenapa sumber dosa? Kalau orang lain tambah ilmu, tambah tawadu, dia dengan ilmu menjadi alat untuk sombong dan takabur. Kalau orang yang baik akhlak tambah ilmu, tambah hilang dengkinya, dia semakin punya ilmu, semakin dengki dan bersaing tidak sehat dengan teman-teman dan saudaranya. Malah jadi fitnah bagi agama. Sehingga gurunya mu'inun alal masyah. Pakai lagi yang kehinan susah dia nunggu. Itu yang ilmu agama pula ilmu dunia kalau dah pegang akhlak. Boy nak menol. Bui nak beruakai. Atai apa je bohbi tinyo naik lekai din. Ilet bak sawit naik lekai din. Beruakai je kan. Pina bahaya beruakai je. Nak bahaya? Antat bahaya karena bangai. Munyo bui carang nak bahaya. Tu dah pegat pagar je pegat tang. Itu pagar. Tak tembok je pegat renyun lebuian. Dia tak pula bak sawit dia. Pakan bui kacarang untung bui hana jarang. Man menyurung lagi bui tak percarang kau cukup bahaya. Ya kan? So bahaya bui big-big ngurung ke bui. Karena carang je bahaya dah. Hutan gundul bukan karena tangan-tangan orang hutan, tetapi karena tangan-tangan manusia cerdas lewat tanda tangannya. Makanya perlu perbaikan kepribadian dan akhlak. Nyok ke peterasu. Menyok kagat akhlak mandum bere. Tanya mandum secara pribadi juga bere. Wadah rumah tangga juga akhlak kan. Dalam rumah tangga Islam dia ada rumusan rumah tangga, rumusan syariat. Nah, hak dan kewajiban. Siapa yang sanggup melaksanakan hak dan kewajiban syariat dalam rumah tangga? Mereka yang punya akhlak. Karena mana akhlak, kemampuan kontrol selera dan emosi sesuai dengan etika dan sesuai dengan rumusan syariah dan rumusan etika. Itulah akhlak. Takkan berhasil orang Islam awai udip Islam karena gepegat akhlak ele duduk gebi di aturan. Sehingga tataran dasar akhlak dalam Islam pun nilai tauhid, pepai orientasi udip, kana Tuhan ke kana neraka dan syurga, kena mati ke. Orang yang kepegat aturan supaya betul neraka betul dalam syurga kepegat aturan. Maka kepeduli Tuhan nilai tentang ketauhidan nilai fon. Leblah pun perjuangan Rasulullah di Mekah itu umumnya tidak berbicara tentang kewajiban-kewajiban ibadah. Rupai tauhid lah, akidah lah, rupai akhlak lah. Watai kapai akhlak dulu baru tergeyunya geyu je kaitem. Sehingga tak ada. Mereka itu manusia-manusia dalam segala status itu para sahabat. Nah yang kaya dat, nah yang gasian dat.
na yang careng, na yang bangai, tetapi mereka semua berperan menjadi pejuang-pejuang Islam, pengukir sejarah. Tidak ada alasan miskin, tidak bahagia. Abu Hurairah kan terkenal, Truk Kiamat terkenal, perawi hadis. Tapi jika periksa status sosial yang udah di dalam status bukan harta yang kabengah nampak bubengah dia biasa, tetapi mereka tetap berjuang. Tidak pernah punya alasan untuk tidak menjadi manusia sukses dan pejuang Islam. Hana alasan ekonominya, hana alasan apa? Hana sebut alasan. Yang kaya apa? Hana sombong dengan kekayaan. Hana lalu ngatanya. Sehingga tidak ada semua mereka dalam tataran apapun mereka jadi penghuni syurga dan pengukir sejarah. Kenapa? Mereka sukses akhlak yang dibangun langsung oleh makhluk yang termulia, yang paling sempurna itu Rasulullah. Maka menyokitanya olahi masa Rasulullah, insyaAllah gak ada dia. Pakan bereh tukang pegat. Nyuruhnya kata beruh-ruh tu. Beruh-ruh tu lagi penyakit nanti doktor kena. Penyakit berat doktor bingung. Berapa jam pulih dia? Lagi orang peringat gop dua roh ke peringat gop. Lagi orang pugo orang hantip dengar, le orang hantip dengar, lagi pugo gop dengar roh. Baik le orang le pugo orang pugo kat dengar. Mai orang je ke dia ihlam je caban tai lau. Yang tukang pugo kagak ihlam, itanya pulam. Pergi zaman menyutanya lahir masa Rasulullah, insyaAllah dia kata syurga. Pergi nyutanya kata lahir gimana tak pegat kan tak order ke rawat kelahirannya mentanggai kelahiran ke tak order ke rawat dia kata lahir. Maka mau tidak mau cari cara, harus selamat baik tak perego. Maka orangnya ilung kempakat semua kayak sumber orangnya yang empat semua pun semua 15 minit pada malam dia empat kayak tahu kembali ke Islam ya lewat komit. Selesaikan dulu pemahaman agama secara benar dan amalkan di dalam kehidupan, insyaAllah berkah. Nyantai karena syariatnya kan untuk masa depan dunia tu. Hanya dengan syariatlah hasanah fid dunia, hasanah fil akhirah. Kalau orang tidak punya syariat boleh bahagia di dunia tapi malah petaka di akhirat. Rasulullah nepegah nepingat sabidanya, dunyaka la tadurru akhirataka. Duniamu jangan sampai jadi malapetaka akhiratmu. Bagaimana cara supaya jangan jadi malapetaka? Integrasikan nilai syariat ke semua aspek kehidupan. Jagalah halal haram. Imam Al-Ghazali gerumuskan supaya betul-betul perjalanan udipnya menjadi perjalanan ke syurga. Pastikan dalam semua aktivitas tanya adil, ihsan, syafaqah alatin. Selalu menyelamatkan agama, menjaga agama. Tanya rumah tangga kayaknya nanti. Fondasi rumah tangga akhlak. Kita yang mbak urinang menyobro akhlak lako nak bahagia udik. Nah, mesti lako ni lepas bro akai ke. Nak senang udik. Gelam neraka kaya. Jadi lako bro tak kai, kenyo lagi dalam neraka rumah. Nyo kau mak, ibu, yang mana? Menyoga akai lako nak bahagian. Tenang udik menyoga akai lako. Menyobro akai lako nak menderita udik. Kamu agaknya nanti.
Upah menderita dia punya bro kairon tadi. Yang berjamu pak enggerba dia. Mesti je kamu ke bupati rumah teto yang habis pejabat kena. Teto ide rumah ide kaya. Kamu bro lah oleh tu. Dia yang ada bayang sanglung bahagia tak rumah punya si perabot, si bajet, maedah kan. Jikalau Rasulullah nyata jak kedai Madinah, ni lokasi rumah Rasulullah beok tak ana raya rumah. Pada di rumah pihana dia pi kayim. Tapi Rasulullah mengucapkan baiti jannati, rumahku syurgaku. Bahkan pertama Rasulullah memang sumber akhlak, yang kedua akhlak tertransfer kepada rumah tangganya, istrinya, sama-sama berakhlak. Maka baiti jannati, ci menyuhan agak akhlak pasti mu balik baiti nari. Rumahku nerakaku. Nyo jamun tem kawin menghayal sang bahagia tak duduk kala pekat tu malu. Pekat tu malu. Panas. Anak terjalak ku menan menyesai ku kudih ku fikir nekan menan. Ya ubi buci akhlak. Karena akhlak cuma dua sisi wate kumpulkan. Akhlak adalah pribadi yang pandai bersyukur dan pandai bersabar. Orang apabila na nikmat pandai bersyukur membuat hati itu bahagia. Bahkan orang hana bahagia hendak pandai menikmati nikmat. Wate hana itu nikmati nikmat, maka hendak bersyukur, maka hana akan bahagia. Udah dan doanya kedua puas sakit, menyokan mangat sakit, menyokan susah senang, menyokan gasin kaya, menyokan pui gehon, kedua puas sakit. Menyo gehon tak sabar, menyo mangat tak syukuri. Wadah tak sabar api, semuanya bisa dihadapi dengan senyum. Menyo tena nikmat bersyukur. Cuma bodohnya manusia tidak pandai bersyukur, baru terasa nikmat watihana le. Ya. Ya karena bangai watihana le nikmat baru. Pajan nikmat sehat watih kata ke. Dia kata ke baru mangat hat baru kalau sehat. Watih dengan sehat dengan mengeluh kerau hananyo hanaje. Hantar baru sabar mende. Watih kana le baru du nikmat. Itulah rumah tangga. Rugolom na perumuh rata sago kita. Penuh haitim gede haitim gak juga kena gede kecakor kena watek anak ini harus bagah tidak aku kum kawin. Anak mumpu koyak coji. I perumuh pi menan ni. Ya ina. Rugolom na wa guna watek anak kau bagah menyesai kum kawin. Pakan ya bebu. Anak doh nikmati. Citanya mbak urung yang hana. Ya kan? Ya urung nang kana lako saya ak lek telia. Telia ku den telia ke dia. Ya urung yang hana ni jok kulung ke dia. Aku beragari juga dia bahana ke ya urung kana ya telia ke. Wadeli hana le baru ke kerungkung kenang 7 nama hempung. Itulah aku kelak telia. Kau dah le baru di mangat berkat. Iragam kayaknya ni. Kenapa? Memang itulah bodohnya manusia, selalu merasakan nikmat setelah itu hilang. Maka dalam halnya dalam Islam pegarlah rumusan-rumusan syariat dalam rumah tangga sehingga mampu melakukan hak dan kewajiban. Dan nyokenyo lebah bahaya lo menyoha nasib pendidikan berumah tangga. Nyan manduma nekmin yang ineng yagam lapangan kerja yang pasti le. Yang ineng je ke perumuh yagam je kelakonya lapangan kerja yang pasti le. Punya je kepala dinah nak tendek. Je ke toke nak tendek. Tapi menyo je ke perumuh nyarap tendek. Tiroro sagaya hana.
30% pasti agam je kelako, yang inang je permu. Itu lapangan kerja pertama. Didik mereka untuk itu. Mulai SD, SMP, SMA ya. Didik ilah yang inang berjek ke perumuh yang ga. Ya agam je kelako yang ga. Baik agam je ke sumber penderitaan bagi isteri, yang inang je ke sumber penderitaan bagi suami. Habis merana anak gau tu. Rumahnya agak semana lima semana leh, kai susah je hidup dah kerja baji. Nyo pula murahnya. Semakin berat tantangan. Nyo orangnya udip, nyo pekenyo ke generasi milenial. Generasi milenial orangnya nyo lepas bayam nyo anak baik tadi di. Macam kecanduan orang. Mulai banyak kecanduan dengan HP. Kecanduan game, kecanduan chip, nyalalau ya tanya. Nyan Cina bayangkan menyuka kecanduan. Nyan menyuka kecanduan han maju le danggro yang banyak bajar orang mana. Hanai semikir je pergi ban tapu maju nanggro kiban bebat tantangan tapi hanai semikir yang mulai chip saja. Chip saja, game saja. Nyuruh golai makawin tak ada kedima sakit dia hakin sakit hanya semikir kiban carai pubat yang nak laulai chip laulai game nyonek sakit peng tan pat minta peng tak pubat nek tu hanya semikir je pakat je kecanduan ngenaraya releh bangsanya ke wadah je kelakor tengok perumuh hidupnya hanya cuma ke chip sila ulai dua kerana kiban caranya tengok nana pendidikan nana biaya nana ibar rumah tangga lebih bahagia hai itu main cuma ke je game lah ulai lalu ngadanya patah harap solusi nak kerana tambah kenang narkoba pajan ia hadapi ya tanyan supaya hendak pengaruh tangan akhlak. Karena makna akhlak adalah kemampuan kontrol emosi dan selera sesuai dengan etika syariat. Ada halal haram dengan akhlak. Rasulullah adalah pembimbing paling nomor satu mampu membangun kepribadian manusia. Menjadi manusia yang kontrol selera dan emosi. Manusia bermasalah karena hana kontrol emosi, hana terkontrol, selera hana kontrol. Selera yang berlebihan menjadi manusia yang sumber penderitaan. Mandu manusia menderitanya karena selera kelewatan. Hana sesuai selera. Tapi selera tak yang bayang hana. Maha menderita ada. Bajai kapunuh lamari hanjit tutup limari. Mentang selera yang mutang telah elok. Pajang gelangkang dia. Menansi emosi. Mandum terjadi kehancuran, hilang harmonis. Nyo akibat anak kontrol selera dan emosi. Semuanya pencerminan dari gagal akhlak. Ilmu tasawuf yang wajib yang ke ilmu kiban cara manusia yo beek kontrol dia. Dia ada bagi ilmu tasawuf berjejak tu ianya kenyan ana mata kenyan tujuan ilmu tasawuf ji. Ilmu tasawuf kontrol selera dan emosi sesuai dengan rumusan-rumusan syariat. Itulah tasawuf. Itulah perjalanan ke syurga. Karena bukan syurga jangan mujahadah. Mujahadah itu lawan selera, lawan emosi. Makanya yang pelaki bayangkan kriminal hanale halal haram urang ka mampu yang haram mampu dihindari, maka semua akan baik. Hidup pribadi baik, rumah tangga baik, tetangga juga baik. Akhirnya jadilah timbul tatanan sosial, kriminal juga menurun.
Yang benar ji boleh syariat. Dan aspek-aspek lain juga. Ini hanya mungkinlah kita bahas ini. Orangnya yang salah dalam mempersepsikan syariat. Syariat itu bukan cuma dimulai dari tindakan. Ini tak ya tindak Pak Polisi, Pak Kapolres. Ini tak biarkan kerusakan. Gagal. Pandai mandu-mandu pubat langsung operasi. Belah mandu-mandu mana mungkin ini. Ini anak-anak tindakan pembinaan jaga pun. Baik kena penyakit. Akibat berfungsi pendidikan. Olehnya tajuk konsep Islam. Apa ada cara lain perjalanan ke syurga kalau bukan dengan rumusan syariah? Nah, cara lain. Hana. Dunia akhirat dengan rumusan syariah. Ini tak pegang lebih jelas loh. Na ilmi dalam Islam target jih mandu-mandu wajib yang pelik. Na tergantung status. Wateka merumah tangga yang kewajib ilmu syariat merumah tangga. Namun nanurek. Sugolo merumah kahwin bumufu milih ilmu hak dan kewajiban rumah tangga. Mana yang namanya? Sehingga watek tak putupat, andupat, ikamu tengku, rencana semua buat ada orang pakai terus tiba kamu. Hai kamu pakai kajak tengku. Kiban cara mengadu yang agam pesalah orang inang, yang inang pesalah orang agam, yang salah selalu orang lain. Pakan ukuran salah ji, ukuran salah dengan perasaan, dengan agama, dengan rumusan syariat. Hana mau kembali hak dan kewajiban. Nah yang tingkat waktu tidak pegang, yang dalam agama salah. Hana agama-agama ini. Yang perasaan yang nak pedih perasaan. Hana agama-agama. Kibat ada petupat orang pengoyan tu. Allah dikatakan pegang ini. Faiza tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallah wa rasul. Kalau kamu berkonflik, berperkara dalam sesuatu, kembali kepada Allah dan Rasul. Allah dan Rasul itulah rumusan syariat. Siapa yang mau kembali kepada Allah dan Rasul? Rumusan syariat. Siapa yang sanggup kembali ke sana? Mereka yang punya akhlak. Orang hana akhlak rumusan keroi, orang keroi. Ya, kira ada orang gebut tak tahu. Dalam pengajar ramai orang yang balong. Hai tengku je orang malim kau pihak kai ke berubah kau. Mekleh je malim ngakai tengku. Malimnya cara, akainya akhlak. Menyo malim ngenalar, merno ngentaluk, tetapi menyo akhlak dengan bimbingan, dengan mujahadah, riadah, tahzib, mujahadah. Nah mursyid yang bimbing katanya. Mursyid pertama ke Nabi. Ya Nabi juga mursyid. Jadi ya ikut rumusan Nabi. Maka oleh karenanya seandainya menyo hana nuraka hana curuga hana mati sang tak dia hana kepu di syariat ni mikir ju mati ke berah dia berkepu mati ke nan nuraka ke apa hana cara lain kajian taudib sesuaikan sikap perilaku cara berpikir kita selalu sesuaikan dengan syariat. Cari ilmu syariat dalam semua sikap, dalam semua aspek kehidupan. Islam kafah adalah Islam yang masuk dalam semua lini kehidupan. Artinya dalam bahasa lain yang paling ringkas, buah manteng tak buat tak periksa halu-harum ji. Pastikan itu halal atau itu haram. Kalau haram tinggalkan, kalau halal laksanakan. Apalagi halal itu adalah kewajiban. Tapi han mungkin adanya menyuhana ilmu tentang halu-harum. Lam rumah tangga pu yang upubut li rumahnya begitu pu yang halu harum dalam interaksi dengan suami. Suami juga harus lakukan yang wajib, yang harum dalam interaksi dengan istri. Maka perjalanan rumah tangga juga menjadi perjalanan ke syurga. Kembalilah yang golong kaji yang murno.
lako wajib purno ilmu ke perumoh munyo perumoh jahi nyan tinggal hura akhirat kan bak perumoh matang katanya babak lako dia dia pakai perumoh kahan jahi hanjak tanya pupatai jahi roi pupatai kelung pupatai karena kaje ke perumoh kah sehingga nyo damang perumoh damang neraka suami bertanggungjawab tanggungjawab suami munyo perumoh damang neraka maka wate megawin kan bimpun toi bertanggungjawab selamatkan dari neraka masuk syurga nyo ke yang pegah oleh Allah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang yang beriman, selamatkan dirimu, selamatkan keluargamu dari api neraka.